Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rafael Fauzan. Aku dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro, kelas B dengan 3 digit yang terakhir 053. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi sistem kontrol dan juga penerapan PID. Oke, langsung saja. Untuk sumber referensi yang kelompok saya dan saya ambil, itu ada dari Modern Control System yang Global Edition edisi ke-14 oleh Richard Seedorf dan Robert Habishop, dan juga dari buku Modern Control Engineering by Katsuhiko Ogata. Apa sih itu sistem kontrol, feedback, dan juga PID controller? Cara gampangnya itu sistem kontrol itu kayak otak dari mesin gitu. Otak dari mesin yang sebagai petunjuk dari otak dari mesin itu buat menunjukkan ide inti dari sistem otomatis tersebut. Dan sistem kontrol itu terdiri dari berbagai komponen juga ya, yang saling bekerja sama secara harmonis untuk menghasilkan nilai sesuai dengan nilai yang diinginkan, ataupun juga bisa mencapai nilai dari set point-nya itu. Dan ada dua jenis nih dari sistem kontrol itu, ada yang dari closed loop dan juga ada yang open loop. Untuk open loop itu tuh kayak gampangnya perbedaannya itu dari closed loop dan open loop. Itu open loop tidak memiliki umpan balik ataupun feedback, sedangkan yang closed loop itu memiliki feedback. Jadi gampangnya open loop itu sistem kendali yang bekerjanya tuh berdasarkan perintah, terus hasil keluarannya itu tidak mempengaruhi masukan dan juga tidak ada umpan balik gitu, sehingga tidak ada pengkoreksian dari perintah yang sudah diberikan tersebut gitu. Sedangkan closed loop itu dia itu apa ya? Prosesnya itu bisa diumpan balik gitu, ataupun kita nanti bisa memeriksa ataupun mengkoreksi dari apa ya? Dari keluaran yang setelah dihasilkan gitu loh. Nanti bakal ada feedback ataupun umpan baliknya. Oke, ini feedback ataupun umpan balik yang saya tadi jelaskan di bagian closed loop. Jadi umpan balik itu secara singkatnya adalah pengembalian nilai output yang dibandingkan dengan nilai set point-nya untuk memperbaiki selisih ataupun error agar nilai set point-nya itu mendekati gitu loh, ataupun sama dengan nilai yang diinginkan. Feedback juga ada ini ya, ada yang positif dan juga ada yang negatif. Kalau negatif itu selisih antara targetnya itu stabil dan akurat. Sedangkan kalau positif itu set point-nya itu tidak stabil dan tidak dapat dikendalikan juga gitu. Untuk PID controller itu tuh secara gampangnya tuh adalah sistem kendali yang bisa melihat dan juga merespon error gitu. Merespon error yang saat ini tuh bisa mengingat kesalahan sebelumnya seiring berjalannya waktu, serta bisa juga mengantisipasi kegagalan yang ada di masa depan nanti. PID controller itu bisa membuat ini sih, bisa membuat sistem lebih responsif gitu, responsif dan kontrol kecil menjadi jauh lebih efektif serta halus, tapi PID control juga sensitif ya dengan gangguan-gangguan kecil gitu. Oke, selanjutnya kenapa sih sistem kontrol itu penting? Karena sistem kontrol itu dia tuh berfungsinya itu untuk mengatur dan juga menjaga agar keluaran ataupun output itu bisa tetap sesuai dengan nilai yang diinginkan di sistem kontrol tersebut. Nah, juga terdapat variabel kontrol dan manipulasi yang digunakan. Itu juga bisa meminimalkan defisiasi ataupun penyimpangan antara keluaran dan juga nilai yang diinginkan. Oke, selanjutnya ada komponen utama yang ada dalam sistem kontrol. Ada sensor. Fungsi sensor itu buat apa? Dia itu untuk mendeteksi ataupun mengukur besaran fisik dari sistem. Ini bisa kita percontohkan misalnya suhu gitu. Atau juga bisa ini memberikan umpan balik gitu. Dan kedua ada controller. Controller itu dia itu berfungsi sebagai otaknya, sebagai otak yang menerima informasi dari sensor dengan cara membandingkannya dengan nilai yang diinginkan, lalu mengambil keputusan untuk menyalakan atau mematikan gitu. Jadi kayak pengendalinya gitu loh, untuk mengambil keputusannya dan juga untuk memerintahkannya juga gitu loh. Lalu ada set point. Set point itu ada berupa nilai yang bukan kita maksudnya nilai yang diinginkan oleh sebuah sistem tersebut. Dan juga ada aktuator. Aktuator itu untuk melaksanakannya. Kalau tadi itu untuk membuat keputusan dan memerintah, aktuator itu melaksanakannya gitu, melaksanakan perintah dari controller dengan melakukan tindakan secara langsung atau tindakan fisik gitu. Jadi controller yang memerintahkan
aktuator untuk bekerja. Gampangnya controller adalah yang memerintah, sedangkan aktuator adalah yang melaksanakannya. Oke, ini ada prinsip dasarnya dari PID ya. Untuk prinsip dasar dari PID itu, PID kan kepanjangannya dari proporsional integral derivatif gitu, derivatif. Untuk penjelasannya, proporsional itu adalah aksi yang sebanding langsung dengan error, yang efeknya itu semakin besar error, maka semakin besar juga aksi dari controller tersebut. Lalu integral, ini nih apa ya? Bekerja tuh dengan cara menjumlahkan error dari waktu ke waktu ataupun bisa disebut sebagai akumulasinya. Nah, efeknya itu dia bisa menghilangkan error jangka panjang gitu. Lalu ada derivatif. Ini tuh untuk memperhitungkan kecepatan dan juga perubahan dari error tersebut. Yaitu efeknya itu bisa memperkirakan error di masa depan gitu agar memberikan apa ya? Pemberhentian ataupun rem gitu agar sistem itu tidak overshot atau berlebih gitu. Adapun rumus-rumus yang sudah saya masukkan di sini untuk rumus proporsional tuh dan juga ada rumus dari integral dan juga derivatif. Oke, selanjutnya ini contoh sederhana yang saya ambil dan kelompok saya ambil adalah penggunaan setrika listrik. Setrika itu kan fungsinya itu untuk menghilangkan kerutan yang ada di dalam pakaian dan juga berbagai jenis kain lainnya supaya tidak luntur gitu dengan menggunakan panasnya itu. Nah, setrika listrik itu kan umumnya itu menggunakan kontrol PID digital gitu atau yang biasa disebut juga sebagai termostat on off-nya gitu. Tapi bukan PID yang sesungguhnya itu. Sistem kontrol ini tuh dia itu untuk mengatur suhu platnya itu, suhu bawah yang ada di setrika ini agar mencapai set point yang nilai yang kita inginkan, yang diinginkan gitu oleh pengguna. Meskipun setrika yang menggunakan PID itu lebih canggih gitu loh daripada kettle uap pada umumnya. Jadi prinsip kerjanya seperti itu. Jadi listrik itu mengalirkan ini tuh mengalirkan nilai listrik dan mengubahnya menjadi energi panas gitu. Mengalirkan energi listrik dan mengubahnya menjadi energi panas gitu pada plat yang ada di dalam setrika tersebut untuk cara kerja di setrika tersebut. Oke, selanjutnya adalah kelebihan dan juga kekurangan nih dari sistem kontrol dan juga PID. Kelebihannya itu ini tuh sederhana tapi juga bisa efektif gitu loh. Dan apa ya? Kedua tuh ada fleksibel untuk berbagai jenis sistem. Itu tuh kayak dapat digunakan pada hampir semua proses industri gitu loh, seperti kayak di suhu, tekanan, kecepatan, motor, dan lain sebagainya. Lalu ada respon cepat dan juga stabil. Dan yang keempat ada biaya implementasi yang rendah. Jadi komponen pengontrol PID itu sudah banyak tersedia gitu ya dan harganya pun yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan ini tuh gak semahal dan gak setinggi itu gitu. Itu untuk kelebihannya. Dan untuk kekurangannya itu kayak gitu sulit dalam tuning parameternya kayak menentukan nilai P, I dan D yang tepat itu membutuhkan trial ataupun membutuhkan membutuhkan trial dan juga error berkali-kali gitu. Gak cuma satu kali langsung nemu, langsung bisa mentuningnya gitu. Jadi butuh berbagai macam dan eh, berkali-kali percobaan untuk bisa mendapatkan nilai yang pastinya, nilai PID yang pastinya. Yang kedua ada sensitif seperti yang tadi udah ditunjukkan. Kalau itu tuh sensitif terhadap gangguan-gangguan kecil gitu. Seperti contohnya itu noise. Yang ketiga ada tidak adaptif terhadap perubahan sistem. Ini tuh kayak karakteristiknya jika karakteristik dari sebuah sistem itu berubah, misalnya dari beban tuh bisa berubah drastis gitu. PID tuh yang dia tuh yang kalau yang biasa itu tidak bisa menyesuaikan gitu dan harus melakukan retuning ulang gitu dan tuningnya kan emang nggak gampang gitu. Jadi itulah kesulitan dan kekurangannya gitu dari PID ini. Selanjutnya ada kesimpulan. Oke, dari yang telah kita pelajari tadi sebelumnya, itu tuh kita bisa memahami bahwa sistem kontrol itu bisa berperan penting untuk menjaga output sesuai dengan nilai yang diinginkan. Open loop itu bersifat sederhana namun kurang akurat. Sedangkan kalau closed loop itu sifatnya dia lebih stabil gitu. Karena dia juga menggunakan umpan balik atau bisa disebut dengan feedback. Kontrol PID itu sangat dibutuhkan ya di dunia teknik dan juga di dunia industri karena dia tuh mampu meningkatkan akurasi, kestabilan serta efisiensi proses gitu. Sehingga kualitas produknya itu dan juga keamanannya itu bisa dapat lebih terjaga. Contohnya itu pada setrika listrik ya.
Sistem kontrol yang digunakan tuh kan itu untuk mengatur suhu dengan sistor bimetal ya, atau di bawahnya platnya itu. Untuk pengatur suhu, saklar, dan elemen pemanasnya. Meskipun memiliki kelebihan biaya yang murah, tapi ini juga masih memiliki kekurangan gitu, yang bisa berupa konsumsi dayanya yang kurang efektif lah, atau kadang kestabilan suhunya yang kurang, ataupun kekurangan-kekurangan lainnya itu dari setrika listrik, ataupun kekurangan-kekurangan dari PID kayak kayak seperti kesulitan dalam mentuning parameter. Oke, paling sekian presentasi dari aku. Aku Muhammad Raffi Fauzan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun ada salah dalam penyebutan. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.